Saatnya ke diskusi utama Kompas Petang, Saudara. Terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina, mengajukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Setelah hampir 6 tahun ia tidak dieksekusi kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sylvester baru mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasasi Sylvester telah dibacakan 16 September 2019. Di tingkat kasasi, relawan Jokowi ini tetap dinyatakan bersalah telah melakukan fitnah dan hukumannya diperberat menjadi penjara 1 tahun 6 bulan. Kami kutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tercantum permohonan PK dengan terdakwa Sylvester Matutina dalam kasus pencemaran nama baik. Yang perlu dipahami, Saudara, syarat permohonan peninjauan kembali atau PK dalam perkara pidana menurut pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ada novum atau bukti baru, adanya kekhilafan hakim dalam putusan, atau putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi tuntutan. Menanggapi belum dilaksanakannya eksekusi terhadap Sylvester Matutina, Komisioner Komisi Kejaksaan Nur Rahman mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera melaksanakan putusan kasasi, yakni pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap Sylvester yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Mengenai PK yang diajukan Sylvester, Komjak menilai jaksa tidak perlu menunggu putusan PK untuk melaksanakan eksekusi. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masih terus memonitor perkembangan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Sylvester oleh jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Upaya eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana, sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau menunggu putusan peninjauan kembali, maka akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Eksekusi tak juga diterapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap terpidana Sylvester Matutina yang justru mengajukan peninjauan kembali perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apa yang membuat jaksa seolah tidak berani mengeksekusi Sylvester, dan bisakah seorang terdakwa yang belum menjalani masa pidana mengajukan PK? Kami akan diskusikan bersama para narasumber. 2 narasumber bergabung di studio Kompas TV kali ini. Ada terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Roy Suryo. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Bang Andi, apa kabar? Baik, Mas Tefal. Terima kasih sudah hadir. Dan lewat sambungan dalam jaringan juga sudah bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Prof Jamin, dengan Tifal apa kabar? Sore Tifa, baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Roy, seolah ada ketidakberanian. Kenapa disebut tidak berani? Karena sampai sekarang vonisnya dari Sylvester yang sudah inkrah itu tak kunjung dilakukan oleh jaksa. Menurut Anda, kalau dari pandangan Anda pribadi, kenapa kok sampai sekarang belum juga dieksekusi nih? Ya jangankan saya, ya orang-orang yang sangat mengerti hukum, ya kayak dewanya hukum di Indonesia, Prof Mahfud misalnya juga kan mengatakan ini harus dieksekusi. Gitu loh, dan bahkan beliau juga komentar mau ada PK peninjauan kembali atau tidak, padahal kan PK itu syarat-syaratnya kan tadi ada novum atau ada kelalaian hakim, kemudian ada misalnya pemberlakuan putusan yang melebihi, itu kan tidak ada semua, dan yang jelas dia harus masuk duluan. Karena dia belum masuk duluan, ya lucu saja kalau kemudian tidak atau belum diberlakukannya eksekusinya. Makanya saya juga salut terhadap Komisi Kejaksaan tadi, Wakil Komjak, harus diberlakukan. Makanya kalaupun itu dilakukan atau ada permintaan PK, ya sekarang kan PK, kemarin kan kita juga dengar Mas Tifal katanya dimintain amnesti, ya itu lucu-lucuan semua gitu, belum menjalankan. Dan Anda menangkap juga kesannya tidak berani atau ada kesan lain di sini? Pasti juga tidak berani, karena sebenarnya kalau dikatakan berkas belum masuk ya, kalau kita lihat kan ini kan sudah zaman online, sudah zaman serba terbuka. Kalau kita lihat di website Kepaniteraan Mahkamah Agung, itu juga jelas bahwa tanggal kirim ke pengadilan pengaju, artinya Mahkamah Agung itu juga kemudian mencatat di sini, itu sudah semenjak Senin 9 September 2019. Jadi sudah lama banget ini memang harusnya dieksekusi. Kenapa tidak? Ya
tanyakan kepada orang besar yang ada di balik dia. Ini orang besarnya siapa lagi? Orang Jangan bikin spekulasi baru lagi nih, Bang. Nuduh orang besar, ya. Tapi kemudian ternyata dirinya yang punya orang besar mungkin ya. Mungkin badannya krempeng, tapi orangnya besar. Sampai disinggung orang besar nih Bang Andi. Ya ini fitnah lagi nih, nggak masuk akal lah. Kalau yang dimaksud beliau itu kan Pak Jokowi. Loh. Ya kan krempeng kan tinggi. Ya enggak lah. Ya. Krempeng kan nggak mesti dia salah. Sudah tidak menjabat kalau bicara itu ya. Kalau kita kembali ke konteksnya itu, ya tinggal kita menyerahkan aja kepada Kejari, jaksa eksekutornya bagaimana gitu kan. Kalau misalnya dikata, ini kan sudah 6 tahun yang lalu ya, ini kita harus bedakan ya dengan kasus Pak Jokowi yang sekarang kita sedang berjalan ini. Ya Bung Sylvester memang adalah dari tim kami juga ya, sebagai tim relawan ya. Dan yang kita juga sangat menyesalkan bahwa ini terjadi seperti ini gitu. Kalau untuk mengajukan PK, hak beliau untuk mengajukan PK. Dan setiap orang juga akan wajib lah dipersilakan untuk mengajukan PK kalau ditemukan 3 bukti tadi kan. Dan saya rasa mungkinan diajukan PK itu karena beliau mempunyai novum baru. Ya kan? Ya sampai sekarang terus terang aja saya belum bisa kontak dengan beliau ya. Tapi kami dari teman-teman berbicara bahwasanya akan diajukan ke PK dan kemungkinan ada novum baru yang. Tapi ada yang bilang bahwa ini seolah menghindari putusan hukum yang sudah ingkrah, Pak. Ya kalau kita bicara apakah menghindari ataupun juga melarikan diri itu kan hanya Sylvester yang tahu ya. Karena kita sih belum ketemu sampai sekarang ini. Tapi menurut saya dia juga taat hukum kok. Sylvester taat hukum, mungkin ada satu administrasinya yang belum kelar atau apa kan bisa saja itu juga. Tapi taat hukum nggak mungkin selama 6 tahun nunggu kan Bang? Nah kalau kita bicara 6 tahun tunggu, ini kan kita bisa personal. Ya, bukan kita bicara dalam status satu grup dan sebagainya ya. Ini personal. Apa yang dilakukan beliau yang bertanggung jawab sendiri untuk itu. Oke, Prof Jamin, maka muncul pertanyaannya begini Prof. Seseorang yang sudah dijatuhi pidana, sudah ingkrah tapi belum menjalani masa pidana, kemudian mengajukan PK, sah tidak proses itu? Ya, PK itu kan hak setiap orang ya. Apakah dia sudah dieksekusi atau belum dieksekusi. Itu kalau sejak ada putusan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap dan memiliki novum, dia punya hak ya untuk mengajukan itu. Tapi begini ya, ini di Pasal 270 di KUHP itu kan tugas dan kewenangan eksekusi itu ada pada jaksa. Tetapi selain itu kita jangan lupa di pasal 280 ada peran hakim juga di situ. Jadi hakim itu yang melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi daripada pelaksanaan tadi itu di pasal 280 nanti lihat di KUHP. Jadi ini ada 2 yang keliru ini, jaksanya dan hakimnya. Harusnya hakimnya juga punya kewajiban untuk mengawasi jaksa melaksanakan isi putusan. Nah, menurut Anda apa yang membuat ini tidak jadi kunjung dieksekusi? Apa yang salah, apa yang lalai di antara kedua belah pihak ini, jaksa dan hakim ini? Ya, pada umumnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hakim itu akan melakukan pengawasan dengan memberikan salinan putusan. Setelah salinan putusan disampaikan kepada jaksa yang melakukan eksekusi, maka akan ada pemanggilan secara sukarela, kalau enggak dilakukan paksa. Nanti setelah itu, kalau tidak dilaksanakan, hakim pengawas di wilayah lingkungan pengadilan tersebut akan memonitor dan mengawasi. Ya, nanti bisa lihat di pasal 280 KUHP. Dia bertanggung jawab juga untuk apakah putusannya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kalau kasusnya ini lebih ke kelalaian atau memang diabaikan atau Anda punya kesan yang lain di sini? Saya belum lihat apakah ada dari pengadilan tersebut yang wilayahnya itu memaksa atau meminta pelaksanaan segera melaksanakan itu. Nah, kalau tidak dilaksanakan baru hakim yang melakukan teguran, menegur jaksa, kenapa kamu nggak melaksanakan ini? Nah, apakah ada nggak teguran itu dari hakim? Kalau sudah ditegur berarti kan dia nggak boleh tidak melaksanakan kan? Nah, jadi perlu juga nanti dicek ada nggak dari hakim yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi ini melakukan teguran. Jangan-jangan diam-diam juga. Jadi hakimnya diam-diam, jaksanya juga diam-diam. Jadi ini nggak terlaksana dengan baik begitu. Gimana tuh Bang Andi? Ya itu kembali lagi kepada proses pengadilan itu sendiri gitu loh.
willingness-nya kan dari mereka semua sekarang gitu kan. Ya kalau itu sudah ingkrah dan memang itu adalah prosedur hukum yang harus dilakukan, ya silakan aja, monggo-monggo saja. Yang penting kita semua taat hukum lah. Bung Silver juga pasti juga taat hukum untuk itu. Tinggal bagaimana saja, bagaimana jaksa eksekutor melaksanakannya. Asal prosedur-prosedur itu sudah terpenuhi gitu loh. Ya, dari administrasinya juga terpenuhi gitu loh. Kalau tiba-tiba administrasinya nggak terpenuhi, bagaimana bisa mengeksekusi kan misalnya gitu. Tapi kalau seorang Sylvester, menurut Anda sampai tidak bisa menjalankan eksekusi ini, mustahil atau masih mungkin tidak dia melakukan ini seorang diri gitu? Maksudnya itu nggak mungkin tidak ada pihak lain dan yang membuat akhirnya kalau tidak bisa melakukan seorang diri juga pasti tidak. Ya kan pasti ada yang tadi menjalankan. Misalnya kan ini pun sudah ada 3 tahap ya, putusan nomor 200, putusan nomor 297, kemudian terakhir putusan nomor 287 garis miring K garis miring PIT 2019. Itu semua jelas. Jadi artinya tidak mungkin ya tidak ada kemudian yang membikin atau menghambat ini. Pasti ada karena dalam sistem informasi semuanya jalan. Tapi kan ini berarti ada oknum ya. Ada oknum yang tidak menjalankan ini, Mas Tifal. Dan siapa? Oknum itu, makanya kita minta kepada Komisi Kejaksaan, kita juga kemarin teman-teman juga mengajukan somasi kepada Kejaksaan Negeri, ya gitu untuk menanyakan. Kalau perlu juga ada tindakan. Tapi saya kira udahlah kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga masyarakat bisa menilai kok ini, Mas Tifal. Akhirnya kan ada tudingan lagi nih Bang Andi. Tudingan siapa pihak yang ada di baliknya Bang Sylvester ini membuat akhirnya 6 tahun nggak jalan-jalan ini pidananya. Ya sah-sah saja orang mengadakan tudingan-tudingan itu. Ya berpraduga. Tapi logis nggak kalau ada pandangan kayak gitu? Ya kalau kita bicara logika, ya mungkin saja ya kalau bicara logikanya ya. Tapi apakah ini, tadi kan dijelaskan oleh Pak Prof. Jamin juga, apakah ini jaksa dan hakim ini matching nggak nih? Ya kan? Tadi kan dikatakan untuk mengajukan PK itu ada 3 tahapan itu kan. Ada putusan hakim yang salah, ya kan? Ya apakah ada putusan hakim yang salah di situ gitu loh. Pertanyaan kan juga gitu, selain administrasi itu. Tapi sekecil kekuasaan jaksa ataupun hakim pasti juga akan gak berani lah menjalankan itu. Siapa? Nah makanya. Ini Anda berani nuding di sini berarti kan harus membuktikan juga. Saya gak nuding loh, saya hanya berpraduga. Bukan nuding, kalau nuding itu kan ada orang, wah ini ada bohir. Coba ada kehilapan dalam putusan hakim misalnya. Nah, gitu kan. Ini kan perlu dikaji ulang lagi, dikaji lagi oleh. Makanya ada PK itu, apakah dari 3 komponen itu salah satunya ada itu menurut Bung Sil ya. Maka dia mengajukan PK itu. Bukti barunya apa kalau gitu? Ya, saya bilang kita tunggu dari Bung Sil lah. Buktinya apa yang diajukan dari timnya kan? Ya. Ini kan masalahnya nggak muncul-muncul dia. Iya. Dia lagi cari-cari kali. Ya, kalau bisa bilang gini, mungkin ya beliau juga lagi kontemplasi apa yang disusun untuk itu kan. Tapi yang jelas juga gini, ya kita tunggu niat baik dan bagaimana kinerja dari komisi pengawas ya atau komisi kejaksaan untuk melakukan ini. Anda itu digaji dengan uang rakyat ya, termasuk juga para hakim dan barusan dinaikkan gajinya, termasuk juga para jaksa ya gitu. Lakukan ini karena jangan sampai kemudian nanti ada tuduhan macam-macam kan kasihan gara-gara 1 orang ini si Plester ini kemudian membuat yang lain-lain jadi buruk. Nah, saya yakin beginilah, pasti beliau juga melihat ya situasi apapun gitu ya. Pasti dia akan juga merupakan orang yang taat hukum untuk itu ya. Ya, kalau taat hukum udah masuk, ya, kita coba lihat dulu lah. Kita juga jangan berandai-andai untuk harus masuk dulu. Kalau taat hukum kenapa nggak menyerahkan diri aja? Itu benar pertanyaan benar ya. Ya. Makanya kita bilang apakah dia sekarang ini sedang menyusun dulu untuk penyusunan PK itu, ya baru dia menyerahkan diri. Nah, kita berharap itu nanti pasti itu akan melakukan sesuatu ya. Tapi PK kan nggak menggugurkan itu Pak Andi, ya kan Mas Tifal? PK memang tidak menggugurkan ingkrah itu. Ya. Tinggal kita masa bilang, balik lagi saya bilang, apakah jaksa eksekutor itu bisa melakukan itu, ya kan? Kita persilahkan kalau melakukan itu. Sekarang pertanyaannya begini, kalau kemudian ada dugaan kelalaian di sini, Prof. Jamin. Kalau kemudian itu terjadi, saya nggak nanya ke Prof. Siap. Kalau kemudian sudah ada dugaan kelalaian itu, apakah kemungkinan lain terutama PK ini juga akan dianggap masih bisa dilanjutkan atau dianggap gugur seketika? Jawabnya nanti ya, kita jeda sebentar. Kami segera kembali.